Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan. Melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus diberkati. Melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus juga boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-21, Yosua pasal 21 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Amin. Sekalipun proses waktu itu ada, tidak gampang bangsa Israel untuk mendapatkan digenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan mereka, saudaraku. Itu sebabnya mereka tetap harus melewati yang namanya padang gurun. Mereka harus melewati namanya pembentukan. Mereka harus melewati proses dengan penuh kesabaran. Mereka harus hadapi. Tapi di end of the day-nya mereka menerima. Sama-sama bilang sama saya, mereka menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Itu sebabnya baik di ayat 43 maupun di ayat 44 ada satu kata yang sama sudah dikasih dalam Tuhan, yakni seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, ya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan keamanan seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi apa yang Tuhan lakukan, oh haleluya, adalah berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang Tuhan lakukan adalah berdasarkan dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup umatnya. Itu sebabnya kenapa setiap kita perlu menyadari apa sih yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Tuhan menjanjikan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Maka itulah yang akan dilakukan, saudaraku. Sekalipun kita berkata, tapi pendeta, kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan janji akan menolong hidup saya, kenapa hal ini menimpa saya? Kenapa hal itu menimpa saya? Tahukah saudara, Tuhan berjalan bersama-sama bangsa Israel di depan mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tapi bukan berarti disertai Tuhan mereka tidak mengalami peperangan. Bukan berarti mereka disertai Tuhan lalu mereka tidak mengalami proses seperti kelaparan, kehausan. Justru dengan kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kehidupan kesempatan buat setiap kita untuk dibentuk, untuk dilatih, untuk dididik, untuk diajar, untuk dimurnikan. Sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang tough, pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Jadi ingat ya, bukan berarti Tuhan menyertai kita nggak bisa dikecewakan, saudara. Yusuf, Alkitab mengatakan dia disertai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat, dia dihianati, dia difitnah, dia masuk penjara. Tetapi pada akhirnya Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Yusuf.
Siapa Daud? Daud dipromosikan Tuhan, diangkat menjadi seorang raja, diurapi, tetapi tidak langsung menjadi raja. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, dibentuk karakternya. Sekalipun Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita lihat setiap orang yang Tuhan percayakan menjanjikan dalam kehidupannya, kita mesti lihat bahwa ada pembentukan, ada pelatihan, ada pendidikan di sana. Tapi kita lihat di akhir kisah hidupnya selalu ada penggenapan akan janji Tuhan. Apapun yang saudara dan saya alami, hadapi hari-hari ini, dengar baik, maju saja, berjalan saja. Karena kita tahu kok kita pribadi yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa engkau terukir di telapak tanganku. Engkau berharga di mataku. Engkau biji mataku. Engkau kepunyaanku. Dengan kata lain, Tuhan menjadi milik bagian kita. Tetapi kalau kita tahu, kita sadar sekalipun Tuhan menjadi milik bagian saya harus tetap berjuang. Saya harus tetap memandang Tuhan. Saya nggak boleh gampang kecewa. Saya nggak boleh gampang kepahitan. Itu bagian kita. Ada bagian kita yang harus kita perjuangkan. Ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Apa itu? Yakni menggenapi apa yang Dia janjikan dalam kehidupan setiap kita. Kita pegang, saudara. Kita pegang janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu terus mengkonfes, perlu terus menyatakan pengakuan bahwa memperkatakan. Tuhan ingatkan kepada Yosua loh, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tapi renungkanlah. Bukan cuma diperkatakan, tetapi direnungkan. Kenapa diperkatakan? Supaya kita ingat. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan janji Tuhan, bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Karena jelas firman katakan bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik iota tidak tergenapi dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan menggenapi apa yang Dia katakan. Tuhan melakukan apa yang Dia kerjakan. Itu sebabnya kita cuma perlu memperkatakan supaya kita ingat bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun ada proses waktu, sekalipun ada masanya di mana kita harus melewati masa-masa itu, tapi kita tetap pegang janji Tuhan. Orang yang memegang janji Tuhan tidak akan fokus kepada penderitaan yang dihadapinya. Orang yang memegang janji Tuhan tidak akan fokus kepada kesulitan-kesulitan masalah hidup yang dihadapinya. Orang yang memegang janji Tuhan tetap memandang Tuhan sambil berkata, Tuhan, 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi aku percaya itu tidak akan menimpaku, sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong dan membela kehidupanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingat bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita pegang janji Tuhan? Dan jangan pernah kau lupakan bahwa Dia yang berjanji, Dia juga yang pasti akan menggenapi dari setiap apa yang Dia janjikan. Kita pegang firman Tuhan ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami punya Allah yang menepati janji-janjinya. Kami punya Tuhan yang menggenapi apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan dapati kami tetap terus memegang janji Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan untuk tetap terus memandang janji Tuhan. Bukan memandang kepada setiap pergumulan dan masalah yang hari-hari ini kami hadapi. Karena kami tahu kekuatan yang tidak terbatas itu datangnya dari Tuhan, yang memampukan kami, yang menopang kami, dan memberikan kami pengharapan untuk tetap terus datang kepada Tuhan, untuk tetap terus hidup mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.